sosialisasi ke 11 provinsi di Indonesia. Ada sekitar 25 kabupaten dengan kota yang bisa kami kunjungi di roadshow yang pertama ini, dengan harapan bahwa akan semakin banyak anak-anak disleksia yang ditemukan dan dibantu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak dengan potensi yang sangat besar, tapi kemudian tertutup oleh ketidakmampuan mereka dalam belajar. Ya, jadi hari ini izinkan saya untuk cerita tentang kondisi keluarga kami. Saya biasa dipanggil Miss Mama, begitu, dari Bandung. Saya orang tua dan saya punya 3 anak dengan disleksia. Jadi seru banget di rumah kami. 3 anak dengan disleksia, saya disleksia, dan suami juga disleksia. Jadi kami adalah happy dyslexic family, begitu ya. Iya, seru banget pokoknya. Nah, tapi karena keterbatasan saya dalam tentang apa sih itu disleksia. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, disleksia seperti tadi yang ada dalam video, bahwa anak itu punya potensi yang harus kita gali. Kita sebagai orang tua kita harus banyak sekali melihat kita punya anak potensinya apa ya. Jadi dalam ini mungkin saya cerita sedikit aja. Di Amerika jarak itu 50%-nya adalah penyandang disleksia. Kenapa kami menyebutnya penyandang? Karena disleksia tidak bisa sembuh. Itu akan dibawa sampai dia meninggal. Tapi bisa dikontrol. Maksudnya gimana? Pada saat kita sendiri tahu bahwa disleksia, kita disleksia dan kita tahu, oh kayaknya disleksia saya masih on. Ini istilah anak saya yang sering disebut disleksia saya lagi on. Nah pada saat lagi on itu kita bisa kontrol diri kita supaya tidak terlihat jadi lebih aneh gitu. Kalau dalam film tadi kan kayaknya anak kita aneh gitu ya. Nah itu kita bisa kontrol. Nah dari data ini 50% penjara di Amerika Serikat itu adalah penyandang disleksia. Bapak Ibu sekalian, gerakan BMK itu kita buka pada saat Hari Anak Bandung, kita buka di LPKA. LPKA itu dulu namanya Lapas Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sekarang sudah berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kami buka itu di Bandung, dan LPKA ini cukup banyak. Saya tidak bahagia, saya tidak bangga dengan banyaknya anak-anak yang di sana. Anak-anak di sana berjumlah 220 pada saat kami datang untuk pembukaan. Dan kami membuat sedikit survei bahwa dari 225 anak ini, 80 anak tidak bisa membaca dan menulis. Bayangkan posisi anak-anak Indonesia pada saat sekarang. Bila tidak terbantu, maka akan menjadi beban masyarakat di masa yang akan datang. Saya sempat bicara dengan satu orang anak yang saya tanya, kenapa bisa di sini? Saya juga nggak tahu. Bayangkan satu anak bisa nggak tahu posisi dia ada di LPK. Kenapa? Karena pada saat persidangan tahu isi semua berkas-berkas yang dia tanda tangani. Karena dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kasusnya itu dia kalau nggak salah tawuran. Jadi secara real sebetulnya dia tidak perlu dihukum selama itu, tapi karena berkas-berkas yang dia tidak bisa baca, maka dia menjadi salah satu korban yang cukup berat hukumannya. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaca dari pengalaman bahwa anak saya pun disleksia, tiga-tiganya disleksia. Karena pertama saya disleksianya cukup berat, maka cukup sulit dalam membaca. Tapi kita harus coba, kenapa? Supaya dia paham, membaca, menulis itu sesuatu hal yang menjadi tolak ukur di awal perkembangannya. Begitu. Oke. Kemudian, seorang disleksia
punya teori relativitas sama dengan MC kuadrat yang sampai saat ini tidak ada yang bisa membuktikan itu dari mana. Hanya kepalanya dia yang bisa merumuskan itu gitu. Dan hasilnya memang sangat luar biasa. Hasilnya nuklir. Memang ada yang jadi bom nuklir, tapi ada juga yang jadi pembangkit listrik nuklir. Itu yang bisa dipikirkan soal orang yang mempunyai diskusi. Begitu. Dan banyak tokoh-tokoh lain. Mungkin kalau lihat di film ada Keanu Reeves, itu diseleksia. Kemudian siapa ya yang bisa impossible tuh? Tom Cruise juga itu diseleksia. Yang terkenal di Indonesia itu adalah Asra Corbusier. Dia penyandang disleksia juga. Maka kalau Bapak Ibu sekalian lihat, dia tidak sekolah di sekolah formal, dia sekolah di sekolah homeschooling. Kenapa? Karena supaya dia bisa mengembangkan bakat atau potensinya yang ada dalam dirinya. Begitu. Ya. Kemudian untuk saat ini di MIT ini salah satu universitas yang mengembangkan teknologi. Banyak sekali mencari anak-anak yang dengan disleksia tapi yang sudah terakomodir, bukan disleksia yang tidak tertangani. Kenapa? Karena anak-anak ini punya pemikiran yang out of the box, punya pemikiran yang sangat luar biasa yang bisa dipakai untuk melawan AI, artificial intelligence. Bayangkan sekarang kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa mungkin sering pakai, kalau misalnya ada tugas ChatGPT, tulis apa close, banyak sekali gitu ya. Nah, orang-orang di disleksia itu bisa membuat tulisan di luar itu. Maka perusahaan-perusahaan internasional seperti Google, seperti Yahoo, itu banyak sekali mencari orang-orang dengan disleksia yang sudah terfasilitasi. Karena apa? Karena pemikirannya out of the box. Begitu. Ya. Kemudian tadi sudah dilihat bahwa 50% ini menurut penelitian di Amerika, 50% itu penghuni penjara di Amerika adalah disleksia, tapi 35% entrepreneur dunia juga disleksia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami yang paling bungsu mungkin bisa diputarkan dulu videonya. Iya. Tadi Ibu psikolog sudah bilang ciri-cirinya seperti apa, dan itu sudah disebutkan secara gender. Laki-laki itu begini ya, nomor satu, tidak. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi pada saat kita menemukan anak lambat bicara, kita sebaiknya aware. Kita sebaiknya coba fasilitasi. Contohnya tadi kan jadi kami sekeluarga ada satu waktu di mana kami bicara dengan sangat pelan. Contohnya seperti tadi, Elgen mau HP mami. Ini mulutnya tuh benar-benar ditunjukkan sama anak supaya anak ini bisa tahu, oh bicaranya begitu, oh bentuk mulutnya begitu. Jadi kami pada saat itu sepakat satu keluarga bicara dengan sangat lambat supaya anak ini bisa terbantu bicaranya. Karena kalau terlambat bicara dibiarkan larut-larut, itu akan mempengaruhi tugas perkembangan yang lain. Dengan umur hampir 3 pun itu kan sudah termasuknya terlambat sebetulnya. Maka kami mencoba memfasilitasi, oke, kita rubah ya. Semua kakak-kakaknya kita dibilang, yuk ngomongnya kita pelan.